Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Malam bersama-sama dengan saya, Pastor Agus Saputra, yang saya rindu setiap saat untuk melayani Bapak Ibu Saudara dalam Renungan Malam yang singkat. Namun walaupun singkat, saya ingin tetap menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan nikmati bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berhikmat, menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berada dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang dengar firman. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kembali saya ingin menyampaikan satu tema kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang sudah bulan September. Jadi sudah lewat bulan Agustus, sudah lewat tema-tema tentang kemerdekaan. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam tema yang lain, yaitu tema berjudul kawan atau lawan. Kawan atau lawan. Saya ingin bacakan dulu ayat firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menjadi bingung dengan tema ini pada malam hari ini. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-27 Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-6. Cukup satu ayat saja. Amsal ke-27 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk tema ini saya teringat kepada pujian lama yang seringkali kita nyanyikan dulu, yaitu yang berjudul Yesus kawan yang sejati. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya. Yesus Tuhan disebut sebagai kawan yang sejati karena Dia selalu setia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya pujian tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah kawan yang sejati. Dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya setiap orang punya teman, setiap orang punya sahabat, setiap orang punya kawan. Tetapi seringkali kita salah menilai orang. Kita seringkali keliru menilai orang. Seringkali kita hanya memperhatikan tampilan orang, memperhatikan apa yang kita bisa lihat, tidak memperhatikan apa yang ada di dalam hati orang, karena memang hati orang sulit untuk kita perkirakan. Tapi malam hari ini firman Tuhan menasehatkan kepada kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan biarlah diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk kita sekalian boleh mengetahui apakah kawan atau lawan orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan Yesus disebut kawan yang sejati, berarti kawan itu bukan berarti teman saja, tapi lebih mengarah kepada partner. Kawan itu bisa juga adalah keluarga kita, suami istri kita, orang tua kita, atau sahabat kita, ataupun pribadi-pribadi yang lain yang menjadi kawan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kawan memukul. Artinya memukul itu tentunya sakit kalau dipukul Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini cuman mengindikasikan, mengumpamakan kepada kita, menghiasi kepada kita, menghiaskan kata-kata hiasan, bahwa bukan pukulan yang sebenarnya, tapi sebagai satu kiasan Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang kawan itu memukul, ya, sebagai seorang kawan artinya memberikan sesuatu kepada kita yang kadang-kadang menyakitkan kita. Mungkin itu berupa teguran, mungkin itu berupa kata-kata yang sakit kita rasakan, tapi ketahuilah bahwa itu semuanya bertujuan baik untuk kita sekalian. Tentunya kita sebagai seorang manusia kadang-kadang seringkali tidak siap
untuk menerima pukulan, untuk menerima kata-kata yang keras, untuk menerima kata-kata yang tidak nyaman buat kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang teman yang mengasihi kita, kemudian bilang kepada kita, kamu jangan begitu, kamu salah. Nah itu semua seringkali membuat kita sekalian, aduh gak enak, aduh gak nyaman. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa kata-kata semacam itu diperlukan buat kita. Untuk kita apa? Untuk kita sekalian tahu bahwa kita itu salah, untuk kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Saya yang setiap minggu menyampaikan firman, seringkali istri saya sekaligus menjadi kawan saya, menjadi partner saya. Beliau seringkali mengingatkan kepada saya kalau ada suatu hal yang salah yang saya sampaikan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya tidak lepas dari kesalahan. Saya juga tidak lepas dari kesalahan ngomong yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan itu seringkali kita lakukan sebagai manusia biasa. Tapi seringkali kita lupa apa yang kita sudah lakukan. Ketika istri saya mengatakan, papi tadi rasanya kurang tepat kalau khotbah seperti ini, kalau menyampaikan seperti ini. Saya renungkan, betul juga. Tapi ketika pertama kali kita mendapatkan teguran atau mendapatkan kata-kata seperti itu, rasanya seperti pukulan kepada kita. Aduh gak enak gitu ya. Banyak orang yang gak siap menerima pukulan seperti itu. Banyak orang yang langsung malah marah dan mengatakan kamu jahat. Kamu mengatakan hal yang gak baik sama saya. Kamu gak menyenangkan saya, kamu gak memuji saya. Tapi sebenarnya itu bertujuan baik supaya kita boleh menjadi lebih baik. Misalnya lagi Bapak Ibu Saudara, saya membuatkan satu kopi susu ataupun dalgona ataupun apalah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya membikinnya itu buat tamu. Tetapi kemudian karena saya yang kurang bisa, saya jadi gak enak. Kurang manis misalnya, atau malah mencampurkan bahan-bahan yang salah. Nah, tamu itu kemudian bilang terus terang kepada saya, wah ini kok kurang enak, kamu kurang manis. Bapak Ibu Saudara, saya jadi tahu, seandainya saya ini tukang masakan, tukang makanan, saya ke depannya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Tetapi kalau saya hanya mengharapkan pujian seperti Amsal 27 ayat 6 tadi, ya seorang lawan, dia akan mencium kita dengan berlimpah-limpah. Artinya sepertinya dia baik, sepertinya dia memuji kita di depan kita, tapi kita nggak tahu di belakangnya, kita nggak tahu isi hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita tenggelam, jangan kita hanyut dengan segala pujian yang berlimpah-limpah, pelukan yang berlimpah-limpah, ciuman yang berlimpah-limpah. Sekali-kali kita perlu juga pukulan yang membuat kita sadar bahwa kita itu masih di dalam bumi ini, kita masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita masih perlu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, maksud daripada firman Tuhan malam hari ini adalah kita tidak terlena dengan sesuatu yang menghanyutkan kita. Kita tidak tahu apakah definisi daripada teman itu adalah orang yang di depan kita memberikan ciuman yang berlimpah-limpah kepada kita, dan orang yang seringkali menyampaikan hal yang jujur terus terang kepada kita itu bukan teman kita. Seringkali kita definisikan hanya seperti itu batasan di dunia ini. Orang yang menyenangkan kita, orang yang memuji kita itu teman kita, teman sahabat sejati kita, teman baik kita. Tetapi orang yang ngomongnya keras, orang-orang yang mengkritik kita, orang yang mengatakan kepada kita, kamu kurang baik, kamu salah. Seringkali kita nggak terima. Firman Tuhan mengajar pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin hidup kita menjadi lebih baik, kita bisa merubah diri kita sekalian. Mari kita membuka diri untuk kita juga mendengar sahabat-sahabat kita yang mengatakan pukulan kepada kita, yang mengatakan hal yang seringkali kita juga kurang siap untuk menerimanya. Tapi kita harus siap sebagai orang-orang yang ingin maju, sebagai orang-orang yang ingin menjadi lebih baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada seorang pun juga yang sempurna. Tidak ada seorang pun juga yang hidup sudah tidak lagi diperlukan perbaikan. Kita itu orang-orang yang masih jauh dari sempurna. Masih kita dalam proses untuk terus berubah menjadi lebih baik. Jadi
ketika ada pukulan datang kepada kita yang membuat kita sekalian kadang-kadang aduh gimana gitu ya, nggak enak, nggak nyaman, nggak suka, kita harus siap untuk menerimanya untuk perbaikan diri kita. Bapak Ibu Saudara, kawan ataukah lawan? Nah, Bapak Ibu Saudara, biar kita minta hikmat Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kesabaran, Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita sekalian bisa mengetahui apakah orang yang ada di sekitar kita itu bisa berperan sebagai kawan atau berperan sebagai lawan. Kawan yang sejati adalah kawan yang memberikan support kepada kita, yang mendukung kita, yang membuat kita menjadi lebih baik, yang membuat kita menjadi lebih maju. Dalam kehidupan kita, kita harus bisa memilih mana lawan dan mana kawan. Kalau kawan adalah orang yang membuat kita maju, membuat orang kita menjadi lebih baik. Walaupun kadang-kadang apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan kepada kita, mungkin kita belum siap menerimanya. Tetapi tujuannya adalah untuk kita bisa menjadi lebih baik. Kenapa kita nggak bisa menerimanya? God bless you all. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang berhikmat, jadilah orang yang baik, yang bisa memilih lawan, yang bisa memilih kawan yang sejati dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami seringkali tidak dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Karena seringkali kami hanya dapat menilai orang dari apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar, dan apa yang nampak di dalam pemandangan kami. Tetapi firman-Mu mengajar pada malam hari ini supaya kami boleh lebih jauh menilai orang yang baik dan orang yang tidak baik, kawan dan lawan di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu supaya setiap orang yang mendengar firman-Mu mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan. God bless you all. Shalom.